Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi sama gua Martin Gunarto. Di kali ini gua akan menyambung cerita dari beberapa video yang sudah gua upload di waktu yang lalu. Restart gua perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Rantau Prapat untuk finish di 0 km Sabang, Aceh. Perjalanan gue dimulai dari kota Pekanbaru. Gue check out dari hotel sekitar jam 6. Gue melanjutkan perjalanan menuju Rantau Prapat. Tapi sebelumnya gue pamit dulu sama ketua di Pekanbaru Max Owner, Wawan. Gue mampir singgah ke rumahnya sebentar untuk berpamitan. Lanjut gas lagi menuju Rantau Prapat via jalur lintas timur Sumatera. Di perjalanan kali ini memang pagi itu sudah mulai mendung, tapi gue tetap gas, tetap lanjut. Belum ada seperempat perjalanan, gue udah dihadiahi oleh hujan. Jadi gue sempat istirahat di sebuah warung. Agak lama itu. Dari situ gue akhirnya memutuskan untuk memakai jas hujan. Setelah jas hujan gue pakai, gue lanjut gas lagi sampai di daerah Duri. Sampai di daerah Duri itu gue akhirnya rest, sudah melewati jam makan siang. Gue rest di sana karena menemukan satu kota ya. Gue singgah di sana, nongkrong di sebuah rumah makan di CFC. Gue sempet singgah lama juga di situ karena hujan terus mengguyur. Udah beberapa lama gue stay di sana, kayaknya harus lanjut gas lagi. Akhirnya gue pakai jas hujan, lanjut gas lagi. Sepanjang perjalanan gue dihajar basah kuyup. Nah, setelah melewati beberapa genangan dan segala macam lika-likunya perjalanan, sampai hujan badai nggak karuan. Beberapa perjalanan sempet nggak gua rekam karena hujan ya, jadi mikirin ke kamera juga, jadi ya udah terpaksa nggak gua rekam. Dari situ selang sampai sore itu gua udah beberapa kali ngeres di pom bensin ya. Ada beberapa pom bensin yang gua ngeres, istirahat, kencing dan lain-lain sampai hampir maghrib kalau nggak salah ya. Setelah maghrib atau maghrib gue lupa, itu gue udah nggak kuat badannya. Jadi gue ngegigil. Gue sempat nelpon kawan gue atau adik gue si Mais dari Medan. Sempet gue mau minta tolong carikan hotel karena posisi gue itu sebelum Rantau Prapat, masih 1 jam sebelum Rantau Prapat itu posisi terakhir di situ. Gue udah basah kedinginan. Akhirnya gue melanjutkan lagi perjalanan terpaksa. Dingin-dinginan, hujan-hujanan, udah basah kuyup. Baru selang beberapa puluh kilo, gue nemu pom bensin yang cukup rame. Gue istirahat di situ, pesan pop mie, minum teh hangat dan lain-lain. Gue sempat mandi juga. Udah mulai seger, cuma cuaca masih hujan. Gue harus melanjutkan lagi perjalanan. Setelah badan enak, gue gosok minyak angin dan tolak angin segala macem. Gue lanjut gas lagi pakai jas hujan. Setelah perjalanan sudah mulai panjang, gue sempet lihat papan kilometer sih. Itu udah ternyata dari titik gue terakhir pom bensin itu sampai ke Medan itu masih 300 kilo. Wah, lumayan panjang kan. Akhirnya gue kayaknya nggak mungkin sampai ke sana karena posisinya sudah sekitar jam 8 atau jam 9 malam lah. Akhirnya sampai di kota Rantau Prapat, gue kontak lagi sama Bro Mais. Akhirnya dapat hotel di sana. Beliau memesankan hotel, langsung gue check in di sana untuk mandi, istirahat dan lain-lain. Setelah subuh,
gue berangkat lagi menuju ke rencananya ke kota selanjutnya ke Blangkejeren. Sampai di start perjalanan dari hotel menuju Blangkejeren itu tuh gue sempat sarapan dulu, sempat santai dulu, isi bensin dulu. Setelah sarapan lanjutlah menuju ke daerah Blangkejeren. Nah, sempat disasarin nih sama map nih, karena gua kemarin buka-buka Google Map, dan salahnya di Sumatera itu gua buka maps di motor. Ternyata gue dimasukin ke daerah-daerah desa-desa gitulah, masuk ke daerah pedesaan. Wah, nggak taunya di kebun-kebun sawit punyanya PTPN. Gue juga nggak nge sih kalau itu. Awalnya pemandangannya menarik bro. Kita masuk ke gang segala macam, itu masih aspal, masih jalan beton, masih asik lah pemandangan, kiri kanan masih asik. Nggak taunya pas masuk ke dalam, masuklah ke hutan belantara itu, dan wah, jalannya bener-bener yang tanah-tanah merah yang bekas hujan gimana sih, jadi licin banget kan. Berhubung motor gue pakai box lagi, jadi wah, terbaik deh itu deh. Sampai bener-bener mau nangis bro di situ. Gua ngerasain antara mau hidup mati kali di situ ya. Karena berapa jam ya, hampir 3-4 jam gua di tengah hutan itu. Sampai motor jatuh, bangun lagi motor jatuh. 4-5 kali lah motor itu jatuh, karena udah capek kali gue ya. Capek udah fisik segala macem. Sampai gue tanya beberapa orang, yang lewat situ, yang akamsinya situ lah. Akhirnya beberapa orang menunjukin gue ke jalan keluar dari kebun sawit PTPN itu gitu. Berhasil keluar, ketemu jalan aspal lagi. Gue lanjut jalan pelan-pelan, akhirnya ketemu salah satu warung. Kenal sama orang situ, namanya Bro Yogi. Itu ya kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol panjang sampai ngabisin 2-3 botol air mineral kali ya. Saking hausnya, saking itu, sampai akhirnya gue komunikasi lagi sama teman-teman di Bogor, di Medan. Akhirnya sudah bisa komunikasi, udah aman lah. Akhirnya gue dikasih tahu sama Bro Yogi untuk menuju ke Blangkejerennya via jalur tengah lah dah. Setelah tadi dari warungnya Bro Yogi, gue dikasih tahu menuju Parapat ya, dari rantau Parapat. Gue sempet ditanya nih, alhamdulillah muslim atau bukan nih, walaupun KTP gue muslim ya. Ternyata di sana gue sempet ditanya gue mau apa ada di sana. Gue mau makan siang di sana. Sampai di daerah Rantau Prapat, masuk udah dikasih tahu jalannya segala macem. Tiba di Rantau Prapat, emang sebelumnya gue dikasih tahu sama Bro Yogi, kalau di Rantau Prapat kebanyakan makanan non muslim ya gitu loh. Jadi emang banyak tempat ibadah gereja dan lain-lain lah. Bener, setelah gue kesana, gue cek itu, wah, banyak kayak itulah mie ayam babi lah segala macam yang bagi kita orang muslim ya nggak halal kan itu gitu. Gue sempet keliling kota itu sampai 2 kali, sampai nyari makan apa gitu kan yang kira-kira halal gitu. Ya udah dapet apa ya, gue geprek bensu kalau nggak salah itu di siang itu. Gue dapet itu, akhirnya udahlah makan inilah yang jelas. Makan sambil koordinasi sama salah satu kawan gue, Alwan, di Blangkejeren. Ternyata masih lumayan panjang perjalanan dari Rantau Prapat menuju Blangkejeren. Setelah makan siang, melanjutkan lagi perjalanan menuju Blangkejeren. Wah, itu pemandangannya asik sih. Gue gas terus sampai Kuta Cane itu jam berapa ya? Hampir isya apa ya? Terus kebenaran intercom gue juga baterainya habis, gue mampir ke Kuta Cane untuk beli headset supaya nggak ngantuk gitu kan. Ternyata ada dikebulin juga nih sama temen gue si Alwan nih. Ternyata perjalanan dari Kuta Cane sampai Blangkejeren itu masih jauh ternyata gitu. Akhirnya gue udah sampai naik kan Blangkejeren itu di belakang di ampit gunung ya, jadi
posisinya di kita naik gunung dulu, turun baru tuh ada gitu Blangkejeren. Nah, sampai udah naik kok nggak sampai gitu kan. Setelah kurang lebih setengah jam sebelum sampai di Blangkejeren, gue posisinya udah masuk tulisan Kecamatan Blangkejeren. Ternyata Kecamatan Blangkejeren itu luas banget gitu. Saking luasnya sampai gue nggak nyampe gitu, nggak sampai di kota Blangkejeren ya, di pusat kotanya ya. Akhirnya gue gas terus sampai masuk Kecamatan Blangkejeren, udah hampir nyerah tuh gue. Akhirnya gue telepon temen gue si Alwan. Oke, ternyata masih kurang lebih setengah jam lah. Ya udah, gue hajar lagi, gue gas lagi sampai di kota Blangkejeren. Langsung mampir ke kosnya Alwan. Sampai di sana mungkin sekitar jam 10, setengah 11 lah. Sampai di sana istirahat, ketemu tangan lah, sudah lama nggak jumpa. Kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dulu. Akhirnya gue numpang mandi segala macem, ya ngelepas lelah juga ya, istirahat. Gue tadinya tuh planning gue dari Blangkejeren itu sampai malam itu, besok paginya gue mau gas lagi menuju Banda Aceh. Tapi karena berhubung Bro Alwan ngomong udah istirahat dulu lah 1-2 malam di sini, akhirnya bener gue istirahat. Dan kejadian yang nggak terduga, besok paginya tangan gue nggak bisa gerak, kaki gue nggak bisa gerak karena gue terlalu capek kali ya, kaget kemarin waktu ngangkat beban si Semar Mesem tuh yang bodinya terlalu besar, tambah box pula kan. Ya udah, akhirnya kita putusin. Akhirnya gue balurin minyak, sempet beberapa jam, alhamdulillah udah aman lagi. Nextnya pas setelah pagi itu gue ditinggal sama Bro Alwan ke kantor, gue akhirnya keluar tuh, sudah mulai enak badan. Gue keluar nyari makan. Pas nyari makan itu ternyata gue dapet teman baru, bro. Gue dapet teman baru. Ya kebetulan ada salah satu anggota komunitas motor di sana yang melihat gue lalu lalang di keliling kota Blangkejeren. Jadi kota Blangkejeren itu nggak begitu luas lah, bro, kecil lah lengkupnya. Sampai gue keliling nyari makan apa, orang itu kayaknya ngelihat gitu, dan motor gue plat luar kan. Sampai disamperin lah sama Om Bafis sama Om Andri. Dateng lah ke tempat gue makan. Awalnya dia juga tanya, ini motor siapa gitu kan. Terus gue bilang ini motor gue. Akhirnya gue makan sambil ngobrol di situ. Datang Om Andri, kita bincang-bincang lah bertiga segala macam. Akhirnya malam gue diajak kopdar di salah satu kafe di daerah Blangkejeren sana. Ya akhirnya gue yain, karena teman-teman juga mungkin masih pada kerja ya kalau posisinya siang itu. Jadi gue sempet pamit duluan untuk nyuci si Semar. Setelah nyuci Semar beres, langsung gue menuju balik kosan untuk istirahat. Setelah istirahat beres selesai, gue langsung mandi siap-siap. Malam hari gue sempet diajak makan dulu sama Bro Alwan. Makan malam selesai, ternyata teman-teman udah nunggu. Jadi gue langsung setelah makan malam gue langsung menuju ke kafe di Blangkejeren itu, kumpul sama teman-teman yang lain, teman-teman dari Blangkejeren. Wah, kita cerita, ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah banyak saudara, banyak kawan, banyak keluarga. Sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi. Terima kasih buat Om Bafi, Om Andri, semua teman-teman di Blangkejeren. Gue tunggu nih main di Bogor ya. Setelah itu gue malam beres, pulang, balik lagi ke kosan. Besok paginya gue berangkat lagi menuju kota Banda Aceh via Takengon, jalur tengah nih kalau teman-teman tahu. Jadi pagi gue kontak sama Om Bafi, Om Andri ketemu di jalan, nganterin gue sampai perbatasan Blangkejeren menuju Takengon.
Ya mungkin sampai sini dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalian semua mantap. Jadi jangan lupa follow IG gua di Martin Gunarto. Subscribe juga channel YouTube gua di Martin Gunarto. Like, komen, dan share bila teman-teman suka sama video ini. Supaya jangan lupa bunyiin loncengnya nih. Ding 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 ding. Supaya ada notifikasi bila mana gue munculin video-video selanjutnya. Tetap dukung kreasi Indonesia. Terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.